Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua pemirsa dan pembaca Republika. Bersama saya Fitrian Jamjami, editor Republika. Kali ini kita akan berjumpa di edisi News Story, akan membahas kejadian beberapa hari lalu soal banjir di DKI dan sekitarnya. Kita paham bahwa banjir ini agak luar biasa sebenarnya, karena ada sekitar 200 RT yang terendam menurut BPBD DKI, kemudian ada 40 ruas jalan yang terendam, sekitar 390 gardu yang rusak menurut PLN, dan yang lebih tragisnya ada 5 orang meninggal dunia, 4 orang diantaranya anak-anak. Ini tentu hal yang sangat kita sayangkan karena tahun demi tahun kejadiannya seperti itu. Bersama saya di sini untuk membahas hal tersebut ada pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Mas Nirwono Yoga. Beliau ini kalau pemirsa ingin paham ini mungkin ada di kontaknya, ada di setiap nomor telepon wartawan perkotaan di Indonesia, di Jakarta terutama. Termasuk saya juga, saya dari sejak awal bertugas di DKI Jakarta selalu kontak sama Mas Nirwono juga. Kita pengen tahu soal apa yang terjadi di Jakarta dari segi tata kota, mulai dari transportasi, kemudian yang lebih sering juga memang soal banjir ini kalau terjadi secara menahun. Assalamualaikum Mas Nirwono, Mas Nirwono Yoga. Apa kabar? Wabarakatuh, Mas Samzani. Sehat? Ya. Oke. Rumah gimana, kebanjiran? Aman, daerah Cinere aman, Mas. Cinere aman. Tinggi soalnya kan? Siap. Lebih tinggi. Oke, Mas. Yang ingin kami ketahui dan mungkin pembaca ingin tahu, sebenarnya apa yang partikular dari banjir tahun ini dibanding banjir tahun sebelumnya? Karena kalau sepengetahuan saya, kali ini Jakarta Utara malah agak lolos, Mas ya. Ya, betul. Nah, jadi gini Mas Azam nih, kalau kita merunut dalam waktu 20 tahun terakhir ya, paling tidak catatan saya itu sebenarnya ada 4 tipe banjir yang ada di Jakarta. Nah, ini akan membedakan mana yang sedang kita alami ya. Yang pertama, tipe pertama adalah banjir kiriman, di mana posisinya adalah daerah Puncak Bogor, Depok, dan sekitar di luar DKI, itu hujan lebih lebat, sehingga air yang mengalir ke sungai, kemudian mengalir ke arah Jakarta, meluap. Akhirnya menggenangi pemukiman yang ada di bantaran kali yang memasuki wilayah DKI. Makanya Pak Gubernur selalu bilang ini banjir kiriman. Ya, konteksnya itu yang pertama tipe yang kita kenal yang terjadi beberapa hari ini. Kemudian tipe yang kedua, ini lebih terjadinya paling besar di tahun yang lalu, yaitu banjir lokal. Ya, banjir lokal ini lebih kepada wilayah DKI secara menyeluruh itu hujan lebat. Tetapi di luar DKI hujannya ringan bahkan tidak hujan. Nah, ini mengakibatkan hujan tadi membuat daerah Jakarta secara keseluruhan tidak mampu menampung. Akibatnya terjadi banjir lokal. Kalau ini sudah pasti kita tidak bisa menyalahkan daerah-daerah lain ya, kecuali daerah DKI sendiri gitu kan. Nah, kalau ini faktornya lebih karena kapasitas saluran drainase kita ini hanya mampu menampung kalau curah hujannya 100 mm per hari maksimal ya. Padahal di tahun lalu saja catatan kita itu sudah mencapai 370 mm per hari seperti di daerah Halim Perdana Kusuma. Nah, kemarin saja di Halim, di Pasar Minggu sudah tercatat 226 mm per hari. Artinya sebenarnya kecenderungannya ya, tiap tahun itu sudah melebihi kapasitas yang ada di wilayah DKI. Jadi istilahnya tidak perlu hujan lebat saja, kapasitas saluran drainase kita tidak mampu, sehingga banjir lokal akan mudah terjadi. Nah, ini yang kedua. Nah, tipe ketiga yang tadi Mas Samzani sudah singgung, kenapa kok pantai utara tidak banjir? Ya, kebetulan tidak terjadi air pasang laut, tidak memasuki bulan purnama, ya, sehingga tidak terjadi banjir rob. Itulah yang kemudian kenapa kemarin-kemarin ini tidak terdampak banjir. Nah, tipe keempat ini yang sebenarnya perlu kita waspadai lebih ekstra. Kenapa? Tipe keempat ini yaitu pada saat yang bersamaan, pada jam yang tidak terlalu berbeda jauh, 3 tipe tadi terjadi bersamaan. Ya, Bogor puncak, kemudian Depok hujan lebat, sehingga ancaman banjir kiriman terjadi. Jakarta sendiri pada jam-jam yang bersamaan juga terjadi hujan secara merata. Dan ditambah di pesisir utara terjadi air pasang laut. Nah, kalau ini yang terjadi, maka bisa dipastikan terjadi banjir besar. Masalahnya, ini sudah pernah terjadi, gitu kan? Kalau kita merunut ke belakang sendiri, tahun 1996, 2002, 2007, 2013, dan 2017 terjadi pada saat bersamaan. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada pola-pola tadi yang mengakibatkan Jakarta bisa dikatakan hampir lumpuh, gitu. Nah, ini yang kemarin kemudian BMKG memperingatkan untuk tanggal 23, 24 ini kan pada saat bersamaan nanti
puncak hujannya akan terjadi, hujan lebat daerah DKI dan luar DKI, tapi saat bersama pesisir sedang mau pasang. Nah, ini yang harus kita khawatirkan sebenarnya. Semoga sih tidaknya hujan lebat ya, tetapi antisipasi kan bisa dilakukan. Nah, dari 4 tipe hujan itulah kemudian baru kita bisa melakukan skenario apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa kajian jauh sebelum zaman Pak Anies. Ya, misal momennya, kalau bilang konteksnya banjir kiriman, tahun 2012 misalnya di eranya Pak Fauzi-Bowo, ya, setelah menyelesaikan kanal banjir timur, sudah ada kesepakatan dengan BBSJJ Kementerian PUPR dibantu dengan Bank Dunia untuk menuntaskan 4 sungai utama prioritas, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Yang sayangnya kemarin terbukti juga Mas Hamzani ya, kalau kita perhatikan kan 4 sungai utama ini yang kemarin juga meluap gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam 2 minggu ini 4 sungai juga yang keroknya ya. Artinya terbukti bahwa tanpa ada pembenahan yang serius bisa dipastikan seluruh permukiman yang dekat dengan bantaran kali terdampak banjir. Artinya solusinya jelas kan, sungai itu yang harus kita benahi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya sudah ada pembagian tugas juga, di mana Pemprov DKI harus membebaskan lahan 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan di sungainya tadi untuk kemudian direlokasi ke rumah susun. Baru kemudian pembagian tugas berikutnya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi. Nah, persoalan dimulai dari apa? Penyelesaian konstruksi tadi, Mas Hamzani, dengan munculnya konsep naturalisasi dan normalisasi. Normalisasi. Nah, ini yang menarik, Mas Yoga. Saya baca komentar Anda kan hal tersebut sudah berjalan sampai tahun sekitar 2017. Ya, kemudian betul, tahun 2017 terhenti. Ya. Apa benar seperti itu? Ya, jadi catatan kami di akhir era Pak Ahok dan Pak Jarot ya, catatannya adalah tadi dari 4 sungai yang jadi sepakati zamannya Pak Fauzi-Bowo itu, untuk Sungai Ciliwung dari 33 km yang direncanakan untuk dibenahi itu berhenti di 17 km. Jadi masih ada sisa utang 16 km yang harus dibebaskan dan ditata. Sementara yang tadi 3 sungainya Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu baru pada tahap pembebasan lahan dengan persentase 20-30% yang sudah dibebaskan, tetapi berhenti juga di 2017. Sampai dengan 2020 ini bisa dipastikan tidak ada pekerjaan konstruksi. Karena tadi tidak ada pembebasan lahan, tidak ada pekerjaan konstruksi, kan urutannya seperti itu, gitu kan? Karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan, otomatis Kementerian PUPR membatalkan anggaran untuk pembenahan sungai. Tahun ini pun juga Kementerian PUPR belum bisa melakukan pembenahan karena anggaran untuk pembebasan lahan dari DKI itu baru akan dilakukan tahun ini, itu pun kalau lancar, ya. Dengan demikian sampai dengan 2022 yang harusnya ditargetkan selesai 4 sungai tadi tentu tidak akan tercapai. Nah, kendalanya itu. Ancaman akan datang terus sampai tahun 2022 begitu, Mas. Betul sekali. Jadi di luar konteks yang umpamanya yang kalau bicara banjir ekstrim ya istilahnya itu, maka bisa dipastikan seluruh pemukiman yang ada di 13 sungai utama tadi beserta anak sungainya akan terdampak banjir. Nah, tinggal berhitung aja kalau curah hujannya lebih lebat tentu dampaknya akan lebih besar gitu. Ini yang harusnya diantisipasi. Nah, yang menarik sebenarnya gini Mas Hamzani. Banjir itu bencana yang bisa diprediksi, diantisipasi dan diatasi sebenarnya. Berbeda dengan bencana kalau taruhlah kita bicara gempa bumi misalnya. Kenapa? Misal BMKG ini kan sudah melaporkan perkiraan cuaca bahkan setahun yang lalu, ya, bukan baru kemarin, ya. Artinya sudah setahun yang lalu sudah dikatakan nanti pada saat puncak musim hujan akan terjadi hujan ekstrim, gitu kan? Perkiraannya antara 200 sampai 300 misalnya. Nah, ini kan harusnya bekal yang harusnya digunakan oleh Pemprov DKI untuk melakukan antisipasi dan mengatasi. Sayangnya, tentu di luar apresiasi ya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, tetapi banjir kemarin menunjukkan ada 3 hal masalah mendasar yang dilakukan oleh Pemprov DKI tidak terlalu bermanfaat. Apa itu? Pertama, program gerbek lumpur. Ya. Program yang digadang-gadang bisa mampu mengurangi banjir, terbukti kemarin tidak mampu. Ya. Malah benar-benar digerebek sama lumpur. Pemukimannya digerebek lumpur beneran. Bukan menggerebek lumpur, digerebek lumpur. Digerebek lumpur. Nah, ini. Menurut saya sayang ya, artinya program yang merupakan program rutin sebenarnya. Kalau namanya bersihin lumpur, itu kan harusnya dilakukan sepanjang tahun. Bahkan idealnya pada saat musim kemarau itu dilakukan di mana saat sungainya menyusut, waduk situ embungnya juga berkurang airnya, saluran air
kotanya kering. Itu harusnya dilakukan bukan pada saat menjelang musim hujan, apalagi di saat puncak musim hujan seperti sekarang. Jadi ini pekerjaan rutin yang sebenarnya tidak perlu diprogramkan pun harus wajib dilakukan. Satu itu. Kemudian kedua, vertical drainage ya, yang kemarin juga digadang-gadang sebagai sumber resapan air. Nah, kalau kita lihat banjir yang kayak kemarin, itu sumber resapan nggak akan berfungsi. Karena kalau kita bicara bencana yang begitu meluas, fungsi resapan itu kan sebenarnya hanya dalam konteks mikro, Mas Hamzani. Umpamanya dalam tingkat rumah tangga kita gitu ya, halamannya dibikin sumber resapan air. Nah, itu paling banter mampu mengurangi air yang dibuang ke saluran air. Jadi tingkat rumah tangga, tingkat lingkungan yang kecil sebenarnya, bukan dalam konteks skala makro, apalagi dalam konteks mampu menanggulangi banjir. Nah, ini terbukti kemarin gitu. Ketiga yang juga digadang-gadang yaitu penambahan pompa ya. Pompa ini kan mau ditambah seberapa pun ya, kalau modelnya penataannya sebenarnya tidak akan mampu. Mau dibuang kemana, Mas? Gitu. Kalau kiri kanannya banjir itu mau dibuang kemana? Mau dibuang ke sungai, yang sungainya aja meluap. Jadi pendekatan yang justru menunjukkan tidak menaikkan menjadi perhatian kita. Bagaimana dengan rencana soal waduk di sekitar Jakarta itu, Mas Yoga? Ya, nah ini yang menarik gini nih, Mas Omsuni. Data terakhir dari Balai Wilayah Sungai Cisayane dan Ciliwung itu, sampai dengan 2018 tercatat ada 208 situ yang ada di Jabodetabek. Ya, situ danau embung waduk itu ada tinggal 208. Karena di tahun 1960-an, ya 60-an itu kami mencatat ada sekitar hampir 500. Berarti berkurang terus gitu, Mas? Kurang terus, dan ini sebenarnya terbukti dengan banjir yang kemarin, Mas. Karena kalau kemarin ada dua tipikalnya. Kalau banjir yang ada di tepi bantaran kali pasti akan terdampak ya. Tetapi ada perumahan-perumahan yang jauh dari bantaran kali ternyata juga terdampak banjir. Setelah kami telusuri ternyata daerah itu sebenarnya merupakan daerah cekungan. Yang secara alami bisa dipastikan dulu merupakan daerah berupa tempat bekas situ, rawa ya, yang kemudian diuruk, tetapi secara topografi lahannya tetap merupakan tempat parkir alami. Dan itu kita temukan daerah Tangerang, Bekasi ya, bahkan di beberapa wilayah DKI juga terbukti daerah-daerah yang memiliki cekungan pasti akan banjir. Dan jangan lupa Jakarta kan terkenal dengan kata-kata rawa ya. Kemarin contoh banjir rawa buaya. Ya kan? Rawa buaya jelas-jelas bekas rawa itu yang dulu banyak buaya itunya. Tetapi terbukti banyak daerah-daerah yang dulunya merupakan daerah resapan air itu benar-benar didatangi air lagi. Jadi secara teknis sebenarnya perlu ada paradigma baru untuk menata kota secara keseluruhan, Mas Hamzah. Nah, bukannya dulu sudah pernah ada rencana sebuah upaya terpadu dari kota-kota di sekitar Jakarta sekitarnya untuk bersama-sama mengatasi hal tersebut dari Bogor, Tangerang, Bekasi. Kabarnya bagaimana sekarang, Mas? Ya, ini kalau itu mundur sedikit saya masih ingat bagaimana dulu saat Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, salah satu alasan beliau ingin menjadi presiden adalah bagaimana melakukan koordinasi sebenarnya. Karena beliau pada saat itu kan banjir juga ya. Ya. Banjir yang kemudian melakukan kerjasama koordinasi dengan Kota Bogor dan sebagainya. Itu sudah ada impian sebenarnya. Tapi mohon maaf ya, terbukti setelah beliau jadi presiden pun koordinasi antar wilayah daerah pun tidak berjalan mulus. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI yang satu kota aja tidak bisa. Ya, bagaimana kita lihat pembenahan sungai hanya gara-gara perbedaan konsep naturalisasi dan normalisasi aja nggak jalan. Ini kan menunjukkan bahwa kekurang harmonisan antara hubungan pemerintah pusat dan daerah sebenarnya. Itu baru satu. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan tidak adanya koordinasi dan sanksi yang tegas ya dalam hal penataan kota secara keseluruhan. Misal kalau kita bicara Ciliwung umpamanya. Ini kan satu sungai, satu manajemen. Begitu daerah DKI Jakarta melakukan taruhlah pembenahan sungai tadi ya dengan melebarkan, menata ulang, ini kan harus juga diikuti oleh Kota Depok sama Kota Bogor. Jadi nggak hanya bisa di Jakartanya saja gitu. Nah, pertanyaannya nih sekarang kalau umpamanya Kota Depok, Kota Bogor tidak mau melakukan, siapa yang memberi sanksi? Dengan adanya otonomi daerah ini kan sebenarnya sangat tergantung dengan apa? Masing-masing kepala daerah. Gitu. Harus ada betul, pendek sekali itu, Mas. Jadi intervensi pusat perlu di sini. Sangat perlu. Nah, saya melihat dengan adanya banjir seperti kemarin, dengan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara, saatnya pemerintah pusat melakukan intervensi. Ya. Kalau apa yang bisa dilakukan? Nah, satu,
13 sungai yang mengalir ke wilayah DKI dari puncak dari hulu ke hilir itu semuanya di bawah kewenangan pusat. Ya, Kementerian PUPR. Artinya sebenarnya kewenangan penuh itu ada di Kementerian PUPR, pemerintah pusat lagi. Artinya kalau kita menunggu pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah terkait atas nama ibu kota negara, ya, pemerintah pusat harus melakukan pembebasan. Itu satu ya, karena secara kewenangan memang ada di pemerintah pusat. Gitu. Jadi artinya ini kan tujuannya tidak hanya untuk menyelamatkan warga yang di bantaran kali saja, tapi dalam konteks Jakarta sebagai ibu kota negara, pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab. Jadi secara kewenangan sebenarnya punya, Mas. Kedua, situ dan Embung Waduk yang tadi saya katakan ada 208. Pengelolaannya itu sepenuhnya ada di bawah BWSCC. Artinya juga di bawah Kementerian PUPR kan sebenarnya. Cuman tempatnya saja numpang di wilayah-wilayah kota kabupaten yang menyebar di Jabodetabek. Artinya apa? Kalau ini tidak diurus oleh daerah, maka pemerintah pusat juga wajib untuk melakukan revitalisasi. Model kayak Taman Madu Pulu itu, Mas Hamzani. Diperdalam pemukimannya, di relokasi. Nah, ini kalau kita menganggap kondisinya sudah darurat tadi, Mas. Soalnya kalau kita menunggu disebutkan kepada Pemprov DKI ataupun juga pemerintah daerah, tanpa ada aksi, setiap tahun kita ngobrolnya sama nanti, Mas. Iya benar. Dan ini sudah darurat, Mas, sebenarnya. Jadi kecenderungannya sudah darurat, ya. Karena apa? Yang tadi saya katakan. Kalau dulu kita mencapai puncak hujan besar, Jakarta itu setiap hampir dikatakan 5 tahun ya. Kalau kita melihat tadi 1996, 2002, 2007, 2012, ada kecenderungan 5 tahunan, gitu ya. Sekarang tahunan. Nah, sekarang udah mulai tahunan ini, Mas. Kalau kita dari tahun 2015 ya. 2015, 16, 17 ya, 2020, 2021. Ini kan udah hitungnya sudah sangat tahunan ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi, saya terus terang secara pribadi tidak setuju kalau ini dikait-kaitkan dengan taruhlah umpamanya fakta perubahan iklim dan pemanasan global ya, curah hujan ekstrim ya sebagai alasan untuk pembenahan. Justru harusnya sebaliknya, ya kan? Perubahan iklim, pemanasan global dan kemudian prediksi curah hujan yang tinggi oleh BMKG ini harusnya menjadi acuan. Langkah-langkah untuk mengatasinya seperti apa? Ini yang tidak berjalan, Mas Hamzani. Ya, Oke, siap. Tetapi masih dijadikan alat untuk excuse. Gara-gara curah hujan ini kita tidak mampu melakukan perbaikan saluran drainase, gitu, tidak mampu menampung curah hujan di sungai, gitu. Padahal ini kan informasi yang sudah kita dapat beberapa tahun sebelumnya lah, bukan baru kemarin sore, gitu kan. Nah, yang harus diukur sebenarnya kita sudah melakukan apa dengan data-data seperti itu, gitu loh. Apalagi kalau kita melihat ramalan curah hujan BMKG 5 tahun ke depan itu sudah di atas 300, bahkan diperkirakan Jabodetabek bisa mencapai angka 500 mm per hari. Nah, ini kan ancaman di depan mata, gitu ya. Kalau 370 tahun lalu aja kayak kemarin, gitu kan, 500 ini kan tinggal nunggu waktu, gitu. Tapi pertanyaan saya, dalam konteks itu lalu kita harus ngapain, gitu kan? Indikatornya sudah jelas, sungai harus dibenahin umpamanya. Dari 13 sungai kita mampu berapa? 1, 2, 3, di sini kan ketahuan kerjanya. Gitu. Kalau 1 tahun baru cukup 2 saja, baru pada tahun ke-7 membereskan 13 sungai. Tapi ukurannya kan jelas. 7 tahun kemudian masyarakat punya harapan itu di lorong yang gelap, gitu kan. ada cahaya. Nah, tapi kan ada harapan, gitu kan. Setiap tahun banjir, tapi kita nggak tahu lagi harus ngapain, gitu. Jadi ini menurut saya yang dilakukan. Begitu pula juga dengan tadi banjirropnya, gitu kan. Ini kan hampir terjadi setiap bulan lagi di banjirrop, udah nggak mengenal tahun ya. Setiap air pasang, pemukiman di pantai utara kita ini selalu tergenang, gitu kan. Masa iya kita berdiam diri setiap bulan, gitu kan? Masa tidak ada? Padahal kita kasih tahu misalnya penurunan muka tanah di pantai utara itu sampai dengan 24 cm per tahun. Air lautnya naik 4 sampai 8 cm per tahun. Nah, ini kan data, gitu ya. Pertanyaannya, lalu kita mau ngapain di pantai utara, gitu kan? Ini pertanyaan kemudian agak sensitif mungkin. Ya. Apakah ada egoisme politik yang menghalangi kita orang bikin pembenahan seperti itu? Betul, Mas. Itu yang aku khawatirkan ya. Secara pribadi ternyata ini juga salah satu analisa saya terhadap kekurang harmonisan koordinasi antar pemerintah kota kabupaten se-Jabodetabek. Ya, kalau kita mau jujur kita petakan ya, DKI, Jabar, Banten itu sudah beda partai semua. Kota kabupaten yang ada di Jabodetabek ya. Ini kota kabupaten Jabodetabek ya.
kota Kabupaten Bekasi, kota Kabupaten Tangerang, plus kota Tangerang Selatan, kota Kabupaten Bogor, itu kan semuanya berbeda-beda partai. Ya. Nah, ini ternyata suka tidak suka berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Gitu. Misal umpamanya yang tadi saya katakan, kalau umpamanya DKI punya komitmen untuk membenahi bantaran sungai yang ada di Ciliwung. Depok yang berbeda partai dan juga Bogor yang berbeda partai, yang jelas-jelas berbeda partai nih ya, mau nggak mengikuti pembenahan sungai? Karena kan risikonya adalah mereka harus merelokasi pemukiman warga di situ, yang secara politis tidak menguntungkan buat mereka. Nggak populis gitu, berarti. Betul, gitu. Lagi pula itu tadi tidak ada instrumen yang memaksa, gitu. Kalau kepala daerahnya tidak mau melakukan hal yang sama dengan DKI, sanksinya apa sih? Saya tidak melihat ada sanksi tegas ya. Nah itu yang membuat akhirnya mereka berpikir secara politik kan. Untungnya buat saya apa? Bukan untungnya buat masyarakat jadinya. Ini persoalannya sudah nyawa Mas ya. Kemarin di Bekasi sudah meninggal 2 orang, di Jakarta sudah meninggal 5 orang. Kemarin belasan. Apakah tidak seharusnya mereka mengesampingkan egoisme politik seperti itu? Harusnya begitu Mas Adani. Tapi kalau kita mau jujur berkaca juga, banjir yang tahun lalu itu kan juga ada korban. Ya, persis. 2020 ya. Itu yang banjir lokal itu malah justru banyak orang yang terperosok, orang yang juga cedera, kan juga ada yang tewas tersengat listrik misalnya kan. Ya. Data-data itu kan ternyata tidak mampu mengubah setahun kemudian. Kan harusnya kalau kita berpikir selama setahun dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021, yang kita informasikan kita sudah melakukan apa, sungainya sudah apa, situ danau waduknya seperti apa, selokannya mau seperti apa, gitu kan. Ukurannya jelas misalnya. Jadi jangan seperti kemarin misalnya, mohon maaf ya, tanggal 9 Februari misalnya Pak Gubernur datang ke Cipinang Melayu karena yang banjir Ciliwung ya. Kalau kita bicara minggu lalu tuh yang terdampak Ciliwung kan, makanya yang banjir parah yang kita kunjungi Rawajati, Pejaten Timur, Kebon Pala, Bidara Cina, sama Kebon Baru, yang rutenya tuh rute Ciliwung. Nah Cipinang Melayu kan tidak dalam satu rute, gitu kan? Tetapi kan bukan berarti kemudian bisa diklaim bahwa Cipinang Melayu tidak banjir, belum, gitu kan? Karena pada posisi puncak musim hujan seperti sekarang, sebenarnya tidak ada satupun daerah yang aman, apalagi permukiman yang ada di bantaran kali. Bisa dipastikan begitu curah hujannya tinggi, mereka akan tergenang banjir. Itu baru yang berada di pemukiman dekat bantaran kali. Sementara pemukiman yang tidak dekat dengan bantaran kali juga diancam dengan apa? Buruknya sistem drainase. Ya, sistem drainase yang masih buruk di pemukiman maupun di kota-kota sekitarnya, ini kan juga terdampak terhadap keberadaan mereka. Jadi istilahnya itu tidak bisa ada warga yang bilang daerah saya bebas dari banjir Mas Amin. Kalau lihat dari kondisi sekarang ya, dari hulu sampai hilir Jakartanya ya, wilayah Jakarta dari ujung sampai ke ujung itu tidak bisa bilang bahwa daerah mereka banjir. Kalau kita ingat tahun 1996 2002 itu sepertiga wilayah. Artinya kan tidak tertutup kemungkinan terjadi pola pengulangan. Ya. Nah, kalau sepertiga wilayah banjir itu mestinya pembelajarannya kan lebih tajam lagi kan gitu. Maksudnya. Siap. Oke Mas Yoga, terima kasih banyak insight-nya Mas. Sedikit orang banyak saya dapat pengetahuan dan terutama pelajaran. Iya. Pemirsa pembaca Republika yang ingin saya tekankan, ini betapa bahayanya kita orang punya ego sektoral dan ego politis. Ya. Karena ini banjir ini persoalan nyawa, persoalan kesehatan masyarakat. Jadi Mas Yoga, saya ingin menutup dengan menyimpulkan bahwa ini sudah darurat. Banjir kita sudah seperti kata Mas Yoga tadi sudah terjadi secara menahun, sudah bukan lagi fenomena tahunan, dan kita lagi 2 tahun berturut-turut ada perubahan yang demikian banyak. Saya kira sekarang saatnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjalankan apa yang mereka janjikan soal banjir ini. Pembenahan sungai harus dilanjutkan lagi, bukan begitu Mas Yoga? Ya, betul. Kemudian waduk harus direvitalisasi. Iya. Dan saluran air juga direhabilitasi, saluran airnya. Nah, itu dia. Jadi saya harap jika ada pejabat pemerintah yang menyaksikan apa yang kami bicarakan hari ini, mohon dijadikan masukan karena bapak-bapak, ibu-ibu ini persoalannya sudah nyawanya orang, bapak ibu ini persoalannya sudah bicara warga masyarakat. Mas Yoga, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, lain kali jika bisa kami hubungi lagi ya jika ada. Siap. Okay. Semoga sehat selalu. Ya, sehat selalu buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Yoga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.